Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Orodianti dengan NIM 21346016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu manajemen proyek IT, yang mana tugas akhirnya yaitu pembuatan aplikasi e-library UNP Pesisir Selatan. Untuk pembuatan aplikasi e-library itu sendiri digunakan untuk penyediaan bahan atau bacaan bagi penggunanya, yaitu mahasiswa, dosen, dan karyawan UNPPSL. Nah, untuk e-library itu adalah penyimpanan informasi, dokumen, audiovisual, dan materi grafis yang tersimpan dalam berbagai jenis. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dan dosen dalam meminjam buku dan melihat daftar buku yang dibutuhkan lewat aplikasi e-library pada Universitas Negeri Padang, Kampus Pesisir Selatan ini. Untuk membuat aplikasi e-library ini dibutuhkan manajemen waktu. Untuk pengendalian waktu di lapangan bertujuan menjaga agar waktu pelaksanaan sesuai dengan rencana waktu yang telah dipersiapkan sebelum proyek dimulai. Anggaran menunjukkan perencanaan penggunaan dana untuk melaksanakan pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun. Di sini juga ada estimasi waktu dari perencanaan program aplikasi e-library UNPPSL dapat dilihat dari tahap pertama, yaitu tahap analisis ini kita memerlukan waktu 4 bulan. Yang kedua yaitu tahap desain, ini kita membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, dan tahap implementasi kita membutuhkan waktu dalam 2 bulan. Di sini saya meletakkan anggaran biaya proyek, yaitu ada modal tetap dan modal kerja. Di sini modal tetap yaitu ada biaya langsung dan biaya tak langsung. Contoh biaya langsungnya yaitu listrik, dan biaya tak langsungnya contohnya yaitu fasilitas sementara. Sedangkan modal kerja yaitu seperti upah tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas sementara. Anggaran dana yang dibutuhkan dalam proyek ini yaitu sekitar 60 juta rupiah. Untuk pemilik proyek ini sendiri, di sini pembuatan aplikasi e-library adalah Adrianto Gani, seorang pemilik PT penerbit buku. Dalam proyek ini juga ada komite pengarah yaitu Profesor Dr. Ganefri. Setelah melalui berbagai tahap, akhirnya software akan digunakan secara operasional. Nah, ini digunakan untuk mempermudah kegiatan dalam meminjam buku pengguna hasil proyek seperti mahasiswa dan dosen tentunya. Selanjutnya itu pembagian kerja atau pelaksana proyek. Di sini pelaksana proyek terdiri ada beberapa tim, yaitu satu manajer proyek, yaitu saya sendiri Nafisa Orodianti. Yang kedua yaitu analisis sistem. Analisis sistem ini beranggotakan 2 orang yang bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan seperti dengan wawancara, pengamatan, dan analisis kasus. Di sini ada 2 orang yang bernama Ika Kartikawati Eskom dan Jessica Putri Eskom. Yang ketiga yaitu desainer sistem, yaitu untuk merancang sistem desainnya, yaitu yang bernama Lutfi Hakim ST. Untuk pemrograman sendiri kami membutuhkan 1 karyawan yaitu Vinda Kurnia Agustia Eskom, dan untuk testernya yaitu Muhammad Ashraf. Di sini kami membentuk tim tambahan agar supaya kami bisa menyelesaikan tugas proyek kami dengan tepat waktu sesuai manajemen atau anggaran yang telah disediakan. Di sini ada 4 tim tambahan yang bernama Khairul Anwar, Sinton Nugroho, dan Andre Surya, dan serta Rini Sugianti. Nah, dalam pembuatan proyek ini ada fase perencanaan. Dalam fase perencanaan ini, kita akan melakukan pengelompokan dalam bentuk work breakdown structure atau WBS. Ini bertujuan untuk menguraikan atau pembagian proyek secara detail. Setiap task akan dialokasikan pelaksanaannya kepada anggota tim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Pelaksanaan ini tentu akan dibatasi oleh waktu yang sudah ditentukan oleh proyek tadi.
Di sini saya menggambarkan word brand structure pembuatan aplikasi e-library pada kampus PSL. Yang mana di sini ada 4 tahap: inception, elaboration, construction, dan pengujian. Nah, inception ini adalah tahap untuk menjelaskan hasil dari literatur menjadi spesifikasi kebutuhan sistem dan proses bisnis, aktor atau use case diagram dan activity diagram akan menjadi sebuah tahapan elaborasi. Pada tahap elaborasi itu sendiri akan mengidentifikasi aktor diagram yang digunakan untuk membuat gambaran awal sebuah dari sistem atau proyek itu sendiri yang dapat menjadi input untuk tahapan construction pertama nanti. Nah, pada tahap construction ini sudah beres dilakukan ketika perancangan sudah beres, ini dilakukan langsung diimplementasikan kepada bahasa pemrograman dengan hasil akhir sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya itu lanjut kepada tahap keempat, pengujian. Setelah terbentuknya aplikasi, maka tahap terakhir yaitu tahap pengujian pada aplikasi. Tahap dari pengujian ini menggunakan metode black box testing dengan cara menguji pada area fungsional. Setelah pengujian